Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita. Nah, saudara, mari kita berkenalan dengan seorang bernama Timotius yang baru saja kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Saudara, Timotius kita tahu adalah murid Paulus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 17, Paulus menyebutkan Timotius sebagai muridnya. Ibunya adalah seorang Kristen Yahudi, sedangkan ayahnya seorang bukan Yahudi yang berasal dari Listra. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul 16 ayat 1. Dan Timotius, saudara-saudara, seringkali disebut sebagai rekan sekerja oleh Paulus. Misalnya dalam 2 Korintus 1 ayat 1. Selain itu, Timotius adalah juga orang kepercayaan Paulus. Dalam 1 Korintus 16 ayat 10 kita bisa melihat. Oleh karena itu, Timotius, saudara-saudara, seringkali ditugaskan sebagai utusan oleh Paulus. Dan namanya juga sering disebutkan bersama Paulus di dalam beberapa suratnya. Dalam 2 Korintus, 1 dan 2 Tesalonika, Filipi dan Filemon. Nah, saudara, Timotius bekerja bersama Paulus dan terus menemaninya dalam perjalanan. Karena itulah Paulus menganggap Timotius itu bahkan seperti anaknya sendiri. Nah, saudara, apa yang menarik dari seorang bernama Timotius? Pertama, ia masih sangat muda. Sehingga Paulus tampaknya perlu mengingatkan hal ini dengan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Namun meskipun berusia muda dan sudah mendapat tanggung jawab untuk melayani dan mengembalakan umat Allah di Efesus, saudara, Paulus menekankan tentang bagaimana Timotius tetap di usia muda itu menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaan, serta di dalam kesucian. Paulus menyampaikan kepada Timotius tentang berjuang untuk mempertahankan iman yang sejati dan membuktikan kesalahan ajaran-ajaran palsu yang berkembang saat itu, yang melemahkan kuasa dari Injil yang menyelamatkan. Nah, saudara, mengapa demikian? Kenapa Paulus perlu mengingatkan Timotius? Sebab Paulus mengetahui bahwa Timotius sebagai orang muda mungkin akan mengalami kecanggungan di dalam pelayanan dan akan menghadapi kesukaran. Paulus tahu sebagai seorang yang masih muda, Timotius akan menghadapi ancaman penganiayaan berat dari luar gereja dan juga harus menghadapi para guru-guru palsu di dalam gereja. Maka itu Paulus menasihatkan Timotius untuk dia memelihara Injil dengan cara memberitakan firman Allah dan juga harus siap dalam menanggung kesukaran dan juga dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu, bahkan di tengah penderitaan pun harus dilakukan dengan sukacita. Sambil tetap terus mempertahankan imannya yang sudah ia dapatkan dari neneknya Louis dan ibunya Eunike. Dan tentu dalam gambaran Paulus, tantangan yang dihadapi Timotius tidak mudah. Akan bertemu dengan banyak hal yang akan menggoda dia di usia mudanya. Maka itu saudara, dari kisah seorang tokoh Alkitab bernama Timotius, kita bisa belajar beberapa poin. Yang pertama, teladan untuk hidup sebagai orang yang beriman dan percaya itu tidak memandang usia. Siapapun dapat menjadi teladan ketika ia mengupayakan dirinya untuk terus dibaharui di dalam Tuhan, meskipun masih muda sekalipun, ya. Lalu yang kedua, pentingnya mendidik anak-anak kita di usia mudanya untuk mengenal Allah dan kebenarannya. Maka itu Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan Timotius sebagai seorang muda membuktikan bahwa peran orang tua dan keluarga itu masih dominan dalam pertumbuhan imannya. Sebab itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan juga anak-anak kita dalam perkembangan iman mereka di usia mudanya. Dan yang ketiga, saudara, dalam perjalanan pelayanan tentu akan menghadapi beberapa tantangan, bahkan juga penderitaan. Namun kita tidak perlu takut. Timotius mengingat pesan Paulus untuk selalu belajar dari firman Tuhan dan menggunakan karunia yang ada pada
hidupnya yang dianugerahkan Roh Kudus baginya. Maka itu dalam penyertaan Roh Kudus juga akhirnya Timotius akan dan mampu melayani Tuhan bahkan dalam penderitaan yang mengancam dalam pelayanan itu sekalipun dia mampu menjalaninya dengan baik. Nah, maka itu saudara, mari kita menjadi teladan. Dalam usia apapun yang sedang kita jalani, kita bisa menjadi teladan. Mari kita meneruskan, mengajarkan iman percaya kita kepada anak-anak kita. Sebab ada buah dari apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, mari kita setia dalam perjalanan iman kita di tengah berbagai tantangan yang mungkin akan menyulitkan kita ketika kita menjalani pelayanan. Tetapi kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin.